Shalom dan salam sejahtera pemirsa TVRI yang terkasih dimanapun Anda berada. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya. Kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini pada program Cinta Kasih. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani, kita akan bersama-sama berbincang mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini saya sudah berada di GKII Sengkawit dan telah bersama saya Bapak Pendeta Berlanta Ginting SEMDiv. Shalom Bapak, Shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Bagaimana Pak setelah sampai hari ini semuanya aman? Aman di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, dan kita akan berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan hari ini Pak ya. Yang menjadi tema kita apa ini Pak? Tema kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian. Baik. Pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-8 sampai ke-12. Ya. Dengan judul atau tema mensyukuri berkat yang tidak disangka-sangka. Baik, mensyukuri berkat yang tidak disangka-sangka. Baik, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan hari ini yang menjadi dasar firman Tuhan dari Kejadian 48, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. 12, betul. Demikian firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Amen. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi maksud dari tema firman Tuhan hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa TV RI Kaltara, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan, di dalam acara Cinta Kasih. Adapun firman Tuhan pada hari ini yang berjudul mensyukuri berkat yang tak disangka-sangka, ini terambil dari kitab Kejadian pasal 48, sebagian sudah dibacakan oleh Ibu tadi, dan sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti bisa merenungkan kembali, bisa baca dari pasal-pasal sebelumnya atau ayat 1 sampai yang ke-22. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita ambil dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Dan ayat kuncinya adalah ayat yang ke-11. Mungkin Ibu boleh baca sekali lagi? Baik. Kejadian 48 ayat yang ke-11 ya, Betul. Pak Pendeta. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bahwa di sini Israel yang dimaksud adalah Yakub, anak dari Ishak dan cucu dari Abraham, yaitu bapa dari segala bangsa yang disebutkan oleh Alkitab. Nah, ketika Yakub atau Israel ini ya mengatakan kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi." Ini adalah perkataan yang disampaikan Yakub ketika dia sudah usia lanjut, dan tak beberapa lama lagi ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya atau pasal selanjutnya, maka Yakub menutup mata atau mati dan meninggalkan semua keturunannya ya. Jadi Yakub atau Israel ini menyampaikan perkataan ini ketika dia di usianya yang lanjut dan ketika dia sudah 17 tahun tinggal di Mesir. Ya. Dan latar belakang daripada kisah ini, cerita ini adalah bahwa ketika Yakub berumur 108 tahun, dia diberitakan bahwa anak kesayangannya yang bernama Yusuf, ya, dia punya anak ada 12,
Yusuf anak yang ke-11, dinyatakan mati diterkam binatang buas. Padahal itu adalah hasil dari sebuah persekongkolan jahat. Saudara-saudara Yusuf itu sendiri, anak-anak Yakub juga, tetapi dari beberapa istri. Ya, karena mereka merasa iri, cemburu melihat Yusuf, sehingga mereka mengarang sebuah cerita. Niat awal memang mau membunuh, tetapi akhirnya mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian, dan pedagang Midian menjual kepada orang Mesir. Sehingga Yusuf terdampar di Mesir, dan dia menjadi buruh, hingga akhirnya dalam pertolongan Tuhan, ternyata Yusuf menjadi pembesar, orang nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Dan cerita ini, pertemuan antara Yakub dengan Yusuf, itu terjadi ketika situasi berat melanda dunia Timur Tengah pada waktu itu. Mesir sebagai pusat peradaban, waktu itu mengalami peristiwa kelaparan yang sangat hebat. Ya, nah di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam maksud dan rencana Tuhan, Yusuf dan ayahnya Yakub yang sudah tidak pernah bertemu selama 22 tahun, kemudian dipertemukan Tuhan melalui peristiwa kelaparan hebat. Di sini kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana maksud Tuhan, ya, yang sering kita tidak mengerti. Ya, kadang hidup kita bisa diarahkan Tuhan berputar. Kita tidak tahu ujungnya di mana, pangkalnya di mana. Tetapi ketika kita menyadari, ya, bahwa maksud Tuhan itu pasti dinyatakan dalam hidup kita, barulah kita memahaminya. Seorang filsuf, ya, atau filosofer berkebangsaan Denmark, filsuf Kristen bernama Søren Kierkegaard, dia punya ungkapan yang terkenal, Ibu. Dia mengatakan dalam bahasa Inggris, life can only be understood backwards, but it must be lived forward. Artinya apa? Bahwa hidup ini, katanya, dapat dimengerti jika kita melihat ke belakang, menoleh ke belakang. Tetapi untuk menjalaninya, kita harus untuk melihat ke depan, kita harus menjalaninya. Karena apa? Kita tidak tahu hari esok apa yang terjadi. Tetapi dengan kita melihat ke belakang, dengan kita melihat apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, maka kita mengerti, oh ternyata hidup saya seperti ini. Oh ternyata ada Tuhan di balik semua yang terjadi. Oh rupanya Tuhan membawa saya mungkin berjalan berputar. Membawa saya harus melalui penderitaan demi penderitaan. Nah ini yang dikatakan oleh filsuf Denmark, filsuf Kristen berkebangsaan Denmark, Søren Kierkegaard, melalui ungkapannya yang terkenal. Dan ini bisa menjadi renungan juga bagi kita di dalam melihat teks firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, bahwa Yakub, ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, seperti di dalam Kejadian 45 ayat 28, kemudian di dalam Kejadian 46 ayat 4, ya, Kejadian 46 ayat 30, Yakub awalnya dia sudah mati rasa, dia sudah putus asa, dan dia sudah mungkin merelakan anaknya itu yang bernama Yusuf memang sudah mati dan tidak akan pernah bertemu kembali dengan dia. Ya, tetapi karena kedatangan saudara-saudara Yusuf sendiri dari Mesir, kedatangan yang kedua kali membawa berita bahwa Yusuf masih hidup. Awalnya Yakub tetap tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-46 ayat yang ke-26, di situ disebutkan Yakub masih dingin-dingin saja. Ya, karena dia masih tidak percaya dengan berita itu. Tetapi ketika ayat 28 dia diyakinkan dan dia percaya, maka bangkit semangatnya di situ. Sehingga Yakub, ya, bersama dengan anak-anaknya yang lain, dia setuju untuk berangkat ke Mesir untuk menemui Yusuf. Ini sebuah kisah yang luar biasa, menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mempertemukan antara orang tua dengan anak yang sudah 22 tahun hilang, yang dinyatakan dimangsa oleh binatang buas, tetapi ternyata menjadi orang nomor 2.
di negara Mesir yang paling maju pada waktu itu. Baik, Pak. Kira-kira seperti itu. Seperti itu kira-kira. Ya, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tema firman Tuhan hari ini nanti. Kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Cinta Kasih. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ada 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya dipabar. Berjuang Isomar tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes. Wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat tenagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Pemirsa TVRI yang terkasih, kembali lagi bersama kami di program Cinta Kasih, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai firman Tuhan yang bertema mensyukuri berkat yang tak disangka-sangka. Tadi yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan kita adalah dari Kejadian pasal yang ke-48, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Dan firman Tuhan hari ini seperti biasa masih disampaikan oleh Bapak Pendeta Berlanta Ginting. Silahkan Pak. Ya, jadi kita melihat ya, mensyukuri berkat yang tidak disangka-sangka itu, apa definisinya? Apa artinya? Ya, dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama, bahwa kalau kita mensyukuri berkat yang tidak kita duga-duga atau yang tidak kita sangka-sangka, itu artinya kita mensyukuri jaminan pemeliharaan Tuhan. Ya, jaminan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan dalam bahasa Inggris disebutkan pemeliharaan itu preserve atau provide by God, ya, disediakan oleh Tuhan. Tetapi di dalam bahasa aslinya adalah providentia. Providentia artinya apa? Sesuatu yang dipandang ke depan, sesuatu yang
Allah atau Tuhan persiapkan terlebih dahulu. Sehingga providensia Allah atau providensia Dei yang berasal dari bahasa Latin itu artinya adalah pemeliharaan Allah terhadap tatanan alam semesta ini dan juga terhadap tatanan kehidupan manusia. Dalam hal ini secara khusus juga berbicara kepada umat Tuhan, terutama ketika menghadapi masa-masa yang sulit seperti pandemi saat ini. Dan latar belakang pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dan sedikit sudah kita kupas, bahwa latar belakang peristiwa pertemuan antara Yakub dan Yusuf ya, yang tak diduga-duga, tak disangka-sangka setelah 22 tahun terpisah, itu dilatar belakangi peristiwa hebat kelaparan pada waktu itu. Ya, memang tidak disebutkan berapa jumlah orang yang mati, berapa jumlah orang yang menderita, tetapi pastinya Mesir sebagai tempat atau pusat kebudayaan pada waktu itu, ya, pada zaman kuno itu, tentunya Mesir menjadi tempat tujuan dari orang-orang atau negara-negara atau daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf secara luar biasa melalui mimpi dan penglihatan. Bahkan itu karunia yang dimiliki sejak kecil yang membuat saudara-saudaranya tidak suka. Ya, karena Yusuf bisa mengartikan sesuatu yang terjadi di depannya, di hadapannya ya. Nah, jadi pada waktu itu peristiwa kelaparan yang hebat mungkin bisa kita bandingkan dengan peristiwa pandemi yang terjadi saat ini atau peristiwa perang dunia, dunia satu, perang dunia kedua ya, atau peristiwa tsunami, peristiwa bencana-bencana alam lainnya, letusan gunung berapi. Semua ini berpotensi memusnahkan manusia, berpotensi menggerus kehidupan manusia, baik secara mental maupun secara spiritual. Ya, itu yang terjadi. Sehingga melalui peristiwa kelaparan, orang-orang di sekitar Mesir pada waktu itu, mereka harus pergi ke Mesir. Kenapa? Karena ternyata di Mesir sudah disiapkan lumbung-lumbung makanan. Sehingga orang-orang di sekitarnya ini, mereka harus membawa uang, mereka membeli kepada Mesir. Dan siapa otak atau sutradara di balik itu semua? Itu adalah Yusuf. Ya, bagaimana dia mengartikan mimpi yang diberikan kepada dia, sehingga Fir'aun mengangkat dia menjadi mangkubumi di dalam teks firman Tuhan, atau governor dalam bahasa Inggris. Dan yang kita tahu Yusuf adalah orang nomor 2 yang paling berkuasa pada waktu itu. Dan dia menyiapkan lumbung-lumbung makanan untuk persiapan selama 7 tahun. Karena apa? Karena peristiwa kelaparan itu Tuhan tetapkan dan Tuhan nubuatkan akan terjadi selama 7 tahun. Dan ketika Yakub bertemu dengan Yusuf, itu adalah terjadi pada tahun kedua kelaparan itu terjadi. Ya, ketika usia Yakub 130 tahun, ketika usia Yusuf 39 tahun. Jadi melalui Yusuf Tuhan pelihara keluarganya. Tuhan pelihara orang tuanya. Bahkan melalui Yusuf Tuhan juga pelihara orang-orang Mesir dan orang-orang sekitarnya. Ya, itulah yang disebut dengan providensia Allah atau pemeliharaan Allah, God's preservation. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah di dalam maksud dan tujuannya, Allah sudah tahu terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu akan Tuhan arahkan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Itu tentang penyertaan. Penyertaan Allah, poin pertama bahwa kita mensyukuri jaminan pemeliharaan Allah bahkan ketika di masa yang sulit. Dan ketika kita melihat apa yang terjadi selama 2,5 tahun terakhir, tepatnya mulai akhir tahun 2019, di mana dunia dikejutkan dengan munculnya serangan virus corona, ya, kita menjalani situasi pandemi yang terjadi, ya, mungkin banyak dari kita mengalami kesulitan. Banyak umat manusia yang mengalami kehilangan. Orang-orang terkasih, orang-orang yang terdekat dengan dia, mungkin ada yang
pergi karena ganasnya virus ini, atau resesi ekonomi membuat dampak juga secara mental bagi banyak orang, membuat rasa khawatir, rasa cemas, keputusasaan semakin bertambah-tambah karena pandemi ini. Karena pandemi ini betul-betul memukul dan mengubah semua cara hidup kita, ya, bagaimana manusia memandang kehidupan betul-betul dihadapkan oleh pandemi ini, ya. Nah, di sini kita tetap melihat adanya jaminan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita harus mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui penemuan vaksin. Ya, karena kita merasakan, sungguh merasakan, kita divaksin, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sudah 3 kali komplit booster, ya. Kita merasakan bagaimana angka pandemi ini sekarang semakin menyusut, terutama di Indonesia. Ya, total manusia yang sudah meninggal sekitar 6 juta, ya, menginfeksi mungkin ratusan juta orang di dunia ini. Tetapi dengan penemuan vaksin, dengan penemuan medis, ya, yang kita percaya bahwa Tuhan memakai orang-orang medis atau orang-orang ilmuwan, ya, yang melakukan penelitian sehingga pandemi ini bisa direduksi, pandemi ini bisa dikurangi, sehingga pandemi ini kita yakin dalam kehendak Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, kita berharap pandemi ini bisa segera berakhir. Jadi sekalipun mungkin kita mengalami kesulitan, mengalami kesukaran karena adanya pandemi ini, tapi kita harus tetap bersyukur bahwa ada jaminan pemeliharaan Tuhan, bahwa ada providensia Tuhan. Sama seperti Tuhan menjamin kehidupan Yakub dan keturunannya, begitu juga Tuhan hari ini menjamin kehidupan kita semuanya, orang percaya. Bagaimana Yakub memaknai kehidupannya, ya, di dalam Kejadian 47 ayat 9. Mungkin Ibu boleh baca. Kejadian pasal yang 47 ayat 9. Kita melihat di situ bagaimana Yakub memaknai kehidupannya yang penuh kesengsaraan, penderitaan dan kesulitan. Ya. Baik, nanti setelah ini kita akan masuk ke kesimpulannya, Pak. Baik, Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Amin. Terima kasih. Kita melihat Yakub merasakan penderitaan, merasakan kesulitan. Ya, istri yang dikasihinya meninggal dalam perjalanan. Kemudian anaknya yang terkasih dinyatakan meninggal dan dia tidak bertemu selama 22 tahun. Kemudian banyak yang terjadi terhadap kehidupan anak-anaknya sendiri. Ya, anak-anaknya ada 12, tinggal 11 ketika itu. Semuanya membuat Yakub merasa hidupnya ini singkat dan buruk adanya. Yang ada adalah penderitaan. Tetapi melalui kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan bisa pulihkan, Tuhan bisa memberikan makna ketika Yakub melihat kehidupannya ke belakang. Dan Tuhan masih memberikan kemenangan. Dalam pengertian Tuhan masih memberikan kesempatan atau berkat yang tidak terduga-duga. Ya, sehingga Yakub bisa kembali bertemu dengan anaknya Yusuf. Sesuatu yang luar biasa. Ya, kita hari-hari ini dipenuhi dengan peristiwa bagaimana Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil menanti kehilangan anaknya sehingga mereka sudah merelakan, dan setelah 14 hari tenggelam hilang barulah jenazah Emeril Khan Mumtaz, anaknya yang disebut Eril, dapat ditemukan. Ya, memang berbeda akhirnya dengan Yakub. Bagaimana Yakub akhirnya Tuhan izinkan bertemu dengan Yusuf sehingga dia mengatakan apa? Tak kusangka-sangka aku bisa melihat mukamu lagi. Bahkan keturunanmu pun bisa aku lihat. Ya, di dalam ayat yang ke-12 Yakub memberikan berkat kepada kedua orang anak daripada Yusuf. Dan pada akhirnya kita juga bisa poin yang kedua mengatakan selain kita judul firman Tuhan mensyukuri berkat yang tak disangka-sangka, artinya mensyukuri jaminan pemeliharaan Tuhan.
Yang kedua artinya apa? Mensyukuri berkat-berkat tambahan yang dapat Tuhan berikan. Baik, Ya. mensyukuri berkat-berkat tambahan. Terima kasih Pak Pendeta untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa bersama dan Pak Pendeta akan menutup dengan doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman dan kebenaran-Mu Tuhan yang dapat kami bagikan. Namun kiranya Tuhanlah yang memberikan pengertian. Tuhanlah yang memberikan jamahan di dalam hati dan pikiran kami. Karena Roh Kudus-Mu saja yang dapat mengubah hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu lah seperti pedang bermata dua bagi kehidupan kami Tuhan. Kiranya Bapa, di dalam situasi yang kami hadapi, umat manusia menghadapi pandemi, menghadapi kesulitan demi kesulitan, kiranya diberikan iman percaya. Kiranya tugas kami adalah mempercayai campur tangan Tuhan, mempercayai providensia Tuhan, mempercayai jaminan pemeliharaan Tuhan di saat yang sulit sekalipun. Jaminan kehidupan yang kekal. Dan juga kami percaya selama kami hidup di dunia ini juga Tuhan, Tuhan dapat memberikan berkat-berkat tambahan bagi kami. Selain berkat jaminan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pemirsa TVRI yang terkasih, dalam Tuhan Yesus demikianlah program Cinta Kasih hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan dapat menjadi berkat dan kekuatan baru bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas pelayanan hari ini Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.